Viral di media sosial, Pulau Umang di Pandeglang, Banten disebut dijual hingga puluhan miliar rupiah. Pemerintah Kabupaten Pandeglang mengaku baru mengetahui informasi tersebut, sementara KKP sudah menyegel pulau tersebut. Informasi penjualan Pulau Umang yang beredar luas di media sosial menjadi perhatian publik. Pulau wisata di Kabupaten Pandeglang ini dikenal sebagai salah satu destinasi resor eksklusif dengan nilai investasi tinggi. Menyikapi hal tersebut, Wakil Bupati Pandeglang menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Pandeglang baru mengetahui informasi tersebut dari media sosial. Jujur saja, saya baru mendengar dari teman-teman media bahwa Pulau Umang itu ada pamflet jual beli sebesar 65 miliar ya kalau tidak salah. Nah, termasuk sekarang sudah ditutup oleh KKP dan saya tadi sudah mengecek ke bagian aset, ternyata Pulau Umang tersebut tidak masuk ke dalam BMD atau barang milik daerah. Yang termasuk dan tercatat pulau barang milik daerah itu hanya 2 pulau, Pulau Popole dan Pulau Liungan. Sehingga tentu itu di luar daripada kewenangan kami sebagai pemerintah daerah seperti itu. Sementara itu, dalam hasil penelusuran pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, ditemukan adanya potensi pelanggaran terkait perizinan pemanfaatan ruang laut, termasuk belum terpenuhinya dokumen perizinan. Sisi lain, kami juga baru hari kemarin sore ya, kita melakukan penyegelan juga di Pulau Umang, Pulau Umang sini, Banten. Kenapa? Kami mendapati di sosial media itu ada penjualan Pulau Umang. Pulau kok dijual, ya kan? Maka negara hadir situ. Kemarin sore kami segel lagi dan hasil pemeriksaan ternyata pulau tersebut dimiliki oleh perorangan. Ini juga ada pertanyaan, apakah boleh? Atas temuan tersebut, petugas sempat melakukan penyegelan sementara terhadap area resor sambil menunggu proses penertiban dan kelengkapan administrasi perizinan. Dari Pandeglang, Banten, Pebi Febrianto, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, ceramah Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala di Masjid Universitas Gadjah Mada menjadi sorotan. Dalam ceramahnya, JK sempat menyinggung konflik di Poso dan Ambon dan menyinggung kata mati syahid bagi umat Kristen. Ceramah Yusuf Kala di Masjid Universitas Gadjah Mada pada Maret lalu mendapat sorotan. Gamki dan lembaga Kristen lain menyoroti pernyataan Yusuf Kala saat ceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada. Yusuf Kala sempat dilaporkan ke polisi dengan dugaan penistaan agama. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bahwa bulan kenapa agama gampang jadikan alasan konflik kayak di Poso, Ambon, karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan, itu syahid. Semua pihak, Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun, saya syahid. Akhirnya susah berhenti. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala menepis penistaan agama pada ceramahnya di UGM beberapa waktu lalu. Dalam konferensi persnya, Yusuf Kala memberikan penjelasannya bahwa saat itu ia sedang ceramah Ramadan di Universitas Gadjah Mada dalam tema perdamaian. JK kemudian menceritakan mengenai konflik sekelompok orang yang berujung pada kerusuhan besar dan membawa-bawa agama. JK juga memberi konteks pada ceramahnya, yaitu konflik Ambon atau Poso dan bukan dalam konteks dogma agama. Apa itu konflik Ambon? Kenapa agama, saya bacakan ulang supaya tahu, kenapa agama menjadi alasan konflik kayak di Poso dan Ambon? Dengar ya,
Jadi ini kalau buku, ini ayat tentang Ambon. Kan yang lain ada tentang DI, ada tentang Aceh, tentang Permesta. Ini kemudian saya tidak bahas tentang khusus Poso, tidak. Hanya satu ayat yang berbunyi, kenapa agama gampang menjadikan alasan konflik? Karena dua-duanya, Islam dan Kristen, artinya orang Islam, orang Kristen di tempat itu, bukan Islam keseluruhan. Islam Kristen di tempat itu, di Ambon itu, di Poso itu, berpendapat mati dan menewaskan orang mati atau mematikan itu syahid. Itu saja persoalkan. Padahal ini tentang Maluku. Saya tidak bicara tentang dogma agama. Saya tidak bicara tentang ideologi agama. Tidak. Tentang kenapa mereka saling membunuh. Kenapa mereka saling membunuh? Ada enggak di Islam? Tidak ada. Jadi mereka semua melanggar ajaran agama. Saya tidak mengajarkan agama Kristen. Tidak. Tentang kayak Ambon dan Poso. Anda kan para jurnalis tahu kata-kata gitu kan? Konteksnya apa? Semua pihak Kristen juga berpikir begitu. Artinya karena saya bicara di kalangan Islam, sehingga zakat semua pihak, ya artinya Islam dan Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, maksudnya saya syahid. Kalau saya mati pun syahid. Akhirnya salah susah berhenti konfliknya orang yang membawa agama. Dan saya bilang kedua-duanya, karena kedua-duanya Islam Kristen, kedua-duanya berpendapat. Orang itu yang berperang tadi itu, kedua-duanya berpendapat. Saya tidak katakan Islam seluruhnya, Kristen seluruhnya, tidak. Konteksnya, ini cuma dua kalimat saja. Pemirsa, BBM non-subsidi jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex resmi naik mulai 18 April. Sementara itu untuk Pertamax Green hingga BBM bersubsidi masih tetap di harga lama. Bahan bakar minyak non-subsidi resmi naik mulai Sabtu 18 April 2026. Terkait hal tersebut, terdapat penyesuaian harga BBM di SPBU Pertamina. Pertamax Turbo dari harga Rp13.100 naik menjadi Rp19.850 per liter. Dexlite dari harga Rp14.200 naik menjadi Rp24.150 per liter. Pertamina Dex dari harga Rp14.500 naik menjadi Rp24.450 per liter. Lalu Pertamax tetap di harga Rp12.300 per liter. Pertamax Green tetap di harga Rp12.900 per liter. Pertalite tetap di harga Rp10.000 per liter. Dan biosolar tetap di harga Rp6.800 per liter. Diketahui harga BBM non-subsidi sebelumnya tidak mengalami perubahan harga sejak 1 Maret hingga 17 April 2026. Harga stagnan di tengah tren harga minyak dunia meningkat imbas perang di kawasan Timur Tengah.